Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2B akan mempresentasikan tentang materi depression disorder. Sebelumnya, presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah biopsikologi. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Khairun Nisa dengan NIM akhir 041, lalu yang kedua ada Adinda Lutfi dengan NIM akhir 057, lalu Anissa Syadah dengan NIM akhir 060, lalu Alfioni Vinata dengan NIM akhir 063, lalu Nafsa Nur dengan NIM akhir 066, dan Rizdaya Syifa dengan NIM akhir 071. Yang pertama, ada pengertian depressive disorder yang akan dijelaskan oleh Khairun Nisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian depresi. Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa, dan tak berdaya. Depresi ini juga bisa dikatakan sindrom yang ditandai dengan perasaan tertekan atau hilangnya ketertarikan atau perasaan senang dalam kebanyakan aktivitas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ciri atau gejala depressive disorder yang akan dijelaskan oleh Adinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala fisik depressive disorder. Yang pertama itu ada gangguan pola tidur, sulit tidur atau insomnia, atau tidur berlebihan atau hypersomnia. Yang kedua ada menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga ada sulit makan atau makan berlebihan, bisa menjadi kurus atau kegemukan. Yang keempat ada gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, seperti diare, sulit BAB, dan lain-lain, sakit lambung, dan nyeri kronis. Yang kelima ada terkadang merasa berat di tangan dan kaki yang karena ada energi lemah, kelelahan, dan menjadi lamban. Yang terakhir ada sulit berkonsentrasi, mengingat, dan memutuskan. Baik, Selanjutnya ada gejala psikis dari depressive disorder. Yang pertama ada rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Selanjutnya ada rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga ada rasa bersalah, tidak bahagia, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Selanjutnya ada tidak tenang dan gampang tersinggung. Yang kelima ada berpikir ingin mati atau bunuh diri. Yang keenam ada lebih sensitif. Dan yang terakhir ada kehilangan rasa percaya diri. Baik, selanjutnya ada gejala sosial dari depressive disorder. Menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari atau menarik diri, menyendiri dan malas, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun, dan terakhir hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penyebab-penyebab dari depressive disorder yang akan dijelaskan oleh Nafsa. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab depressive disorder. Yang pertama, faktor biologi. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Kemudian yang kedua, faktor biopsikologis atau kepribadian, bahwa ketika seseorang merasa tertekan akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa, kemudian mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi, sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Yang pertama, kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Kemudian yang kedua, paksa bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh,
terisolasi secara sosial. Yang ke-8, faktor usia dan gender. Yang ke-9, tuntunan dan peran sosial misalnya untuk tampil baik. Yang ke-10, maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada akibat dari depressive disorder yang akan dijelaskan oleh saya. Orang yang mengalami depressive disorder mustahil untuk seseorang memenuhi kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, mempertahankan pekerjaan, yang kedua, mempertahankan kontak sosial, yang ketiga, makan, yang keempat, mempertahankan tingkat higieni pribadi wajar, yang kelima, ada sulit berkonsentrasi, yang keenam, terlalu banyak tidur, yang ketujuh, memikirkan kematian dan bunuh diri, dan yang terakhir, mengalami delusi. Berikut ada jenis-jenis dari obat antidepresan. Yang pertama ada inhibitor monoamine oksida, dan juga yang kedua ada antidepresan trisiklik, yang ketiga ada selective serotonin reuptake inhibitor, dan juga yang keempat ada antidepresan atipikal, dan yang terakhir ada antagonis reseptor NMDA. Selanjutnya ada bagaimana cara pengobatan depressive disorder yang akan dijelaskan oleh Alfioni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penanganan depresi dengan stimulus otak. Yang pertama ada repetitive transactional magnetic stimulation. Berbagai meta-analisis menunjukkan perbaikan reliable pada gejala-gejala depresi setelah rTMS frekuensi rendah atau frekuensi tinggi jika dibandingkan SAM rTMS. Lalu ada deep brain stimulation. 20 pasien diuji karena mereka gagal merespon penanganan konvensional. 60% penglihatan diperbaikan substasional, 35% sebagian besar waktu bebas gejala, dan kebanyakan pasien membaik paling tidak 1 tahun atau durasi 1 tahun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cara mencegah depressive disorder yang akan dijelaskan oleh Rizna. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan beberapa cara mencegah depresi. Ada beberapa cara dalam mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali, yaitu yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Dan yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah atau bercerai, dan tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakanlah dengan teman dan dengan profesional seperti psikolog, konselor, atau psikiater, atau orang yang kita sayangi dan kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. Lalu yang kelima, dukungan keluarga, seperti dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Dan yang keenam, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Yang kesembilan, tidak menyadari atau menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, lebih religius dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.